kita kembali ke diri sendiri, terus belajar mengenali diri dalam sikap tingkah laku kita itu apakah menyakiti ya, dalam apa kita juga mengasihi. Kalau dalam sikap kita ini kalau apakah menyakiti, apakah justru membuat orang lain bahagia, nah itu diupayakan dengan bahasa yang tidak merendahkan dia, tidak menghakimi ya. Tetap tidak menghakimi, tetap menghargai dia. Nah, mungkin dari beberapa audiens, mungkin juga saya gitu, untuk kalau kita melihat orang lain mungkin lebih mudah untuk lihat oh orang ini toksik, tapi untuk mendeteksi diri biasanya lebih susah gitu ya. Karena mungkin kan kalau dari firman Tuhan kan, mengapa kamu melihat balok di mata saudaramu sedangkan semut di mata saudaramu sedangkan selumbar di mata saudaramu sedangkan balok di matamu sendiri kamu tidak kelihatan ya. Jadi untuk mendeteksi diri ini sebenarnya toksik atau enggak itu seperti apa kira-kira? Apakah diri kita toksik atau enggak gitu ya? Itu memang butuh memang harus mengenali diri ya, selalu kita kembali ke diri sendiri, terus belajar mengenali diri dalam sikap tingkah laku kita itu apakah menyakiti ya, cuma ada orang-orang yang memang kadang nggak peka. Nah itu akhirnya tentunya perlu belajar lebih banyak bersosialisasi supaya dia tahu, mungkin ketika ada omongan teman, oh kamu kok gini itu jadi warning buat dia gitu. Mungkin juga evaluasi diri ya, untuk kita berefleksi. Jadi kalau kita merasa itu kan bagus juga modal sebetulnya, ketika kita merasa diri baik-baik saja tapi apakah saya jadi toksit ya, sebisa mungkin nggak jadi toksit. Nah itu mengevaluasi diri, refleksi diri. Nah itu contohnya mungkin bertanya apakah yang saya lakukan ini memberi kenyamanan ke orang lain kayak gitu, apa sikap saya, kata-kata saya itu memberikan kebaikan buat orang lain atau justru sebaliknya kayak gitu. Terus apakah saya bersikap tulus gitu ya, ataukah memanfaatkan orang gitu ya. Itu kan tadi kalau manipulatif itu kan istilahnya memanfaatkan orang lain untuk kepentingan kita ya. Nah, apakah saya sudah bersikap tulus kayak gitu. Jadi mengevaluasi. Jadi intinya memang evaluasi diri ya. Pengenalan diri lalu evaluasi diri kayak gitu. Apakah saya juga membuat orang lain merasa tertekan kayak gitu. Mungkin ketika berrelasi kan, ketika orang yang kita ajak berrelasi dalam sikap tubuhnya dan sebagainya mungkin kelihatan kalau kita ngomongnya agak keras gitu, mungkin orang lain merasa nggak nyaman, itu mungkin terlihat. Nah itu bisa, keterampilan itu bisa diperoleh kalau kita banyak bersosialisasi ya. Jadi tahulah orang ini sikapnya kayak gini, mungkin dari masukan teman-teman kita juga tahu, kamu ngomongnya kasar banget misalnya gitu ya. Kamu kok guyonnya gitu sih, nggak empatik banget gitu ya. Mungkin ada orang yang menganggap lelucon itu ada yang menganggap lelucon itu memang lucu, tapi ada orang lain yang kadang-kadang itu merasa itu lelucon itu nggak pas kayak gitu. Itu dari situ juga bisa evaluasi tadi ya, intinya pengenalan diri lalu evaluasi. Itu ya, jadi dari pengenalan diri, evaluasi, nah refleksi. Ya saya tertarik itu ada juga iya ya benar ya, dengan kita melihat reaksi orang lain ketika kita berbicara dengan mereka, terus kita melihat gerak-geriknya atau mungkin mereka nggak terlalu terbuka sama kita sedangkan dia terbuka sama yang lain, itu kan sebenarnya ada kecocokan frekuensi juga. Tapi kalau misalnya kita melihat juga ya, di samping ada kepekaan juga ya Bu ya, untuk melihat orang ini menghindarinya karena memang saya toksik atau memang nggak sefrekuensi gitu ya Bu ya. Jadi dengan melihat bagaimana reaksinya orang-orang di sekitar kita juga, respon orang gitu, respon orang gitu ya. Terus ini Bu, kalau misalnya kita sudah ya mendeteksi diri kita, terus sudah merefleksikan diri, terus kemudian sudah melihat juga respon dari orang-orang di sekitar kita bagaimana.
kita bersosialisasi itu lalu untuk keluar dari ketoksikan diri, untuk kita sembuh dari ya bisa dibilang penyakit toksik itu sendiri dari diri kita sendiri, untuk sembuhnya itu bagaimana, Bu? Jadi ini fokus ke diri kita ya, bukan ke orang lain ya, yang bukan berbicara gimana orang lain bisa nggak toksik, tapi diri kita aja ya. Memang lebih baik refleksi diri. Iya, refleksi diri dulu sebelum nanti. Iya, sebelum ke orang lain. Nah itu memang kalau kita sebagai murid Tuhan ya, kembali saya pikir langkah awal selalu kembali back to Bible ya, kembali ke firman Tuhan. Itu dasarnya. Apakah kalau dulu di Perjanjian Lama begitu banyak aturan-aturan untuk berperilaku, paling nggak dirangkum dalam 10 hukum gitu ya. Kalau dalam Perjanjian Baru sudah dirangkum lagi dalam 2 hukum utama aja. Apakah tentang mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama gitu ya. Nah itu mungkin saya pikir itu aja dasarnya. Apakah kita dalam bersikap, bertingkah laku itu sudah mengasihi Tuhan ya, mencerminkan kita mengasihi Tuhan gitu ya. Tidak menyakiti hati Tuhan, dan juga apakah kita juga mengasihi sesama ya. Itu sebetulnya kalau kita semakin belajar berelasi itu semakin tahu lah gimana kalau kita berelasi dengan Tuhan, kedekatan dengan Tuhan, kita akan tahu kalau Tuhan itu merasa nggak senang dengan apa yang kita lakukan kayak gitu ya. Karena kedekatan dengan Tuhan tadi. Mungkin yang tadi ya mungkin contoh aja nih, misalkan baca firman Tuhan sambil bukan berarti saya merasa kalau baca firman Tuhan harus duduk di kursi dengan sikap sempurna, bukan ya. Tapi mungkin nggak sikap yang kurang hormat gitulah istilahnya ya, kurang menghormati Tuhan. Mungkin kalau semakin dekat dengan Tuhan semakin merasa peka, saya ini sebetulnya menghormati Tuhan nggak sih? Hormat itu kan bentuk wujud dari kasih juga kan ya. Kalau kita mengasihi orang, kita juga menghormati orang itu. Jadi kalau kita mengasihi Tuhan berarti kita juga menghormati Tuhan. Juga tentang sesama tadi ya, dengan kita juga mengasihi. Kalau dalam sikap kita ini, kalau apakah menyakiti, apakah justru membuat orang lain bahagia, nah itu istilahnya kuncinya. Jadi gimana kita tolak ukurnya lah, supaya kita tahu kita itu sudah berperilakunya sudah bebas dari toksit atau masih ada toksitnya kayak gitu. Jadi mungkin gampang aja sih, nggak usah kita sudah dipermudah, nggak usah pakai dasar yang meskipun tetap dipakai ya, dasar 10 hukum Tuhan tetap dipakai, tetapi kita sudah dipermudah lagi dengan 2 dasar tadi, hukum kasih yang terutama itu. Nah ya, berarti ini Bu, tadi kalau tadi dibilang Tuhan senang nggak dengan sikap kita, itu kan berarti tanda apakah kita mengasihi Dia dengan cara menyenangkan gitu ya, menyenangkan hatinya. Untuk sesama, bagaimana kita mengasihi sesama, berarti kita juga melihat dan memikirkan bagaimana perasaan orang-orang ketika saya berelasi atau bersikap atau bertutur kata gitu ya. Jadi mempertimbangkan dulu apakah kalimat-kalimat ini menyenangkan atau kalimat-kalimat ini sebenarnya malah menjadi sesuatu yang menyakitkan hati atau membuat orang gak nyaman gitu ya. Kalau dalam bahasa Alkitab menjadi batu sandungan gitu ya. Jangan sampai kita menjadi orang lain yang tadi mau maju ikut Tuhan karena mungkin kita kita mungkin maksudnya guyon gitu ya. Mungkin yang baru datang ini kebaktian gitu, terus kamu loh kok kebaktian tidur aja gitu. Mungkin orang yang tadi ngantuk-ngantuk mungkin dia memang mungkin nggak sepatutnya, mungkin memang nggak harus begitu ya di tempat ibadah. Tapi ketika ditegur itu mungkin di hadapan rekan-rekan lain itu kan juga nggak nyaman buat dia ya. Akhirnya terus dia maunya sudah syukur-syukur dia mau datang ke gereja beribadah, harus dihargai kan. Ya kalau masalah lain dia mungkin ngantuk, mungkin karena nggak tahu kita masalahnya kenapa dia ngantuk gitu, mungkin karena terlalu asik dengar suara Pak Pendetanya sampai ngantuk ya. Tapi tetap harus diberi apresiasi gitu. Jangan sampai mematahkan semangat lah istilahnya ya, untuk orang yang mau bertumbuh. Tapi kalau
Belum kita sudah menghakimi tadi kan, istilah orang ciri orang toksik kan salah satunya menghakimi. Jadi menganggap diri benar dan orang lain salah, itu kan tuh kayak kata-kata penghakiman gitu ya. Benar. Nah itu akhirnya melemahkan orang. Iya. Dan khususnya saudara seiman untuk maju kayak gitu. Harusnya kita dukung ya, mungkin diberi kata-kata kenapa tadi mungkin ditanya ngantuk, capean ta, sampai lemburan ta, atau kurang kopi. seperti itu. Ya. Terus apa ya? Kalau tadi kan kita sudah istilahnya sudah sembuh misalnya ya, sudah sembuh maksudnya sejauh yang kita rasakan kita sudah bisa melihat apakah diri kita toksik atau enggak, ternyata sudah enggak gitu. Nah terus untuk kita bisa membantu orang lain untuk lepas dari dirinya itu kan kadang kan beberapa orang itu dikasih tahu itu kan ya namanya orang toksik ya, mungkin ada beberapa yang nggak mau mendengarkan, ada yang terlalu oh ini kan pendapatmu sendiri gitu. Nah untuk apa yang bisa kita bantu atau kita lakukan untuk teman, saudara atau orang-orang sekitar kita supaya lepas atau ya seenggaknya meminimalisir intensitasnya dia untuk jadi toksik gitu. Jadi ini dalam konteks kita sudah sembuh, kita sudah merasa diri lebih baik, lalu gimana membantu orang lain yang kita merasa dia ada toksik gitu ya, sekecil apapun kayak gitu. Nah mungkin ini ya penting tadi menyadari diri saya sudah bebas dari toksik. Diawali dari diri saya merasa nggak boleh menghakimi kan, intinya kalau sebagai orang yang kalau orang toksik kan menghakimi, kalau orang nggak toksik berarti lawannya jangan menghakimi gitu, jangan menganggap diri benar gitu ya. Kebenaran itu sepenuhnya milik Tuhan gitu ya. Lalu kita istilahnya kembali lagi ke hukum kasih yang kedua kan, mengasihi sesama. Ya intinya kita membantu gitu. Jadi dasarnya kan kita karena mengasihi sesama dengan sepenuh hati, kita ingin dia jadi sembuh seperti kita, kita membantu dia gitu ya, membantu dia. Nah mungkin dengan pendekatannya memang harus yang istilahnya menghargai dia, mengapresiasi apapun yang dia lakukan. Mungkin dalam katakanlah mungkin memberi teguran pun tetap istilahnya menempatkan dia sebagai pribadi yang perlu dihargai kayak gitu ya. Jadi menerima dia apa adanya gitu ya. Itu kunci pertama mungkin ya. Jadi kalau kita dalam hukum kasih itu kan mengasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri. Berarti kan kalau kita mengasihi diri kita kan mengasihi apa adanya kita ya. Baik kita penampilan kita kurang bagus menurut orang lain, tapi kita kan menerima diri kita apa adanya. Itu berarti menerima orang lain juga apa adanya. Jadi itu kuncinya, menerima diri dia apa adanya, lalu mungkin mendampingi dia bersama-sama, menemukan mungkin ketika dalam perjalanan dia ada respon-respon yang tidak menyenangkan karena dia dianggap toksik kan sama lingkungannya, lalu dia diresponin kan, kamu kok gini misalnya gitu ya, kata-katamu kok kasar banget misalnya gitu ya, ini kamu kok nggak perhatian banget sih, nggak peduli banget gitu kan. Dia jadi untuk dia refleksi diri orang yang dianggap toksik tadi. Nah kita mendampingi bagaimana dia bisa mengatasi itu, bangkit dari kelemahan-kelemahannya kayak gitu. Jadi berjalan bersama, jadi kita menerima dia, mendampingi dia, mungkin juga memberi teladan buat dia apa yang sudah kita lakukan, gimana proses kita bisa sembuh. Itu kita bisa ceritakan ya, sharing ya kayak gitu. Kayaknya sharing itu kekuatan banget ya. Sharing is caring ya. Sharing is caring. Moto yang bagus sekali. Kalau kita sharing berarti kita caring ke dia. Kita sharing pengalaman kita supaya dia juga istilahnya memberikan insight lah ya ke dia supaya dia juga bisa bangkit gitu. Kayak gitu. Iya. Tapi berarti sebenarnya kita tuh memberitahu dia kayak kalau sebenarnya dia tuh toksik itu.
mungkin diupayakan dengan bahasa yang tidak merendahkan dia, tetap tidak menghakimi, tetap menghargai dia. Mungkin dengan bahasa-bahasa ya mungkin kita lebih tahu ya dengan teman kita, kalau kita sudah deket kan kita ngomongnya bahasanya gimana yang dia nggak merasa sakit hati kan, kita diharapkan bisa tahu. Biasanya sudah tahu sendiri lah otomatis itu sejauh mana kita kedekatan kita. Nah mungkin dengan bahasa dipancing-pancing misalkan ya, kamu kapan hari ketemu ini, gimana kalau kita tahu situasinya, misalkan nah, gimana, terus responnya gimana gitu ya. Lalu mungkin dia cerita, lalu dari sharing-sharing itu kita bisa tahu apakah sikap-sikapnya itu membuat orang lain merasa menerima toksit kayak gitu. Ya mungkin memang perlu disampaikan, karena kan kalau nggak disampaikan kadang ada orang yang nggak tahu gitu ya. Tetapi kalaupun disampaikan tadi dengan batasan-batasan yang bisa tetap menghargai dia, menerima dia apa adanya gitu. Karena mungkin kecenderungan orang kalau ditegur biasanya defense ya, membuat tembok benteng gitu ya. Sudah jaga-jaga dulu jangan sampai ditegur gitu ya. Nah itu, nah kita menjaga itu juga, itu cukup normal sih reaksi itu. Kalau orang ditegur, orang nggak toksit aja ditegur juga biasanya suka defense. Apalagi orang yang toksit ya pasti dia sudah merasa diri benar, nggak mau menerima teguran. Ya kita mungkin menyiapkan diri juga ketika menerima sikap defense rekan kita, kita responnya seperti apa, kita perlu pertimbangkan supaya tidak menyakiti dia juga. Iya, dan malah jadi konflik baru. Iya, betul, menambah keruwetan. Iya. Niatnya meluruskan malah jadi ruwet ya, Bu ya. Ya gitu ya. Jadi menyesuaikan dengan bagaimana selama ini kita berteman, mungkin dia menyesuaikan bahasanya dengan cara tetap pemikiran yang tetap menghargai dia, tetap mengapresiasi dia, tetapi juga memberikan menyampaikan tadi itu ya, tentang bahwa apa yang dia sampaikan atau yang dia sikapnya dia itu sebenarnya kurang nyaman untuk orang-orang di sekitarnya gitu. Dan ada ini, mohon maaf tak ya, potong. Apa-apa, silakan. Ada kata kuncinya juga itu selalu pakai I statement gitu ya. Artinya ketika kita mengatakan sesuatu itu tidak menyinggung pribadinya, tidak, dan melihat perilakunya aja. Jadi yang disoroti perilakunya bukan pribadinya. Benar, jangan ngomong kamu kok gini, tapi mungkin tadi kata-katamu kayaknya kurang enak sih didengar gitu ya. Jadi menyebut langsung jelas gitu kata-katanya atau sikapnya kayak gitu. Dan juga I statement gitu ya. Gini, jadi saya merasa kok kata-katamu kok ini ya kurang nyaman di saya gitu. Jadi yang didahulukan adalah sayanya. Jadi bukan langsung menuduh kamu kok gitu, enggak ya. Tadi contoh saya kurang lengkap ya, mohon maaf. Ngerti. langsung nuduh enggak. Bukan kamu, tapi didahului dengan saya dulu. I statement itu. Saya kok merasa enggak nyaman ya kalau kamu pas ngomong gini gitu. Mungkin lain kali bisa dicari kata-kata yang lebih nyaman gitu, lebih enak didengar gitu. Iya. Nanti mungkin dia bisa buat refleksi. Jadi dia tidak merasa diserang secara pribadi ya, tapi lebih ke perilakunya, sikapnya seperti itu. Iya. Itu yang sangat ini ya, saya terinsight, bukan terinspirasi, dicerahkan gitu ya. Dicerahkan kalau beberapa kali juga belakangan ini saya membaca juga kalau ketika menegur itu memang yang dituju langsung adalah perilakunya atau kata-katanya itu tadi, bukan ke orangnya. Karena mungkin kalau dari bahasa yang sempat saya baca itu bahasanya kalau misalnya yang kita tuju langsung adalah pribadinya atau karakternya, itu nanti orang tersebut akan merasa direndahkan gitu ya. Itu saya jadi ingat lagi, dan iya ya benar ya. Jadi saya juga tadi sempat ketika Bu Magda bilang seperti itu, saya juga iya ya. Jadi selama ini kalau saya merasa direndahkan adalah ketika saya diserang langsung itunya. Dan saya dulu merasa saya cukup open, ternyata ketika yang dikritik adalah perilaku saya, dan saya bisa menerima, maksudnya lebih bisa menerima gitu.
Ya, oh iya benar juga ya. Ya. Menarik, jadi pernah ada pengalaman iya pernah ada pengalaman. Jadi ketika saya dikasih tahu, tetapi yang dikasih tahu itu tentang perilaku saya atau perkataan saya, jadi saya lebih bisa menerima dibanding ketika saya yang pribadi atau karakter saya gitu. Iya. Itu bisa diterapkan dalam semua bentuk relasi. Terutama kalau sebagai orang tua ke anak juga itu cukup berhati-hati, karena itu akan memberikan efek dampak yang panjang. Itu ada quote yang bagus, the power of words ya. Jadi kata-kata kita itu punya power gitu ya, dan tidak bisa ditarik kembali gitu. Itu ibaratnya saya pernah ada ilustrasi, kata-kata yang kita keluarkan itu ibarat ini. Waktu itu ada cerita seorang ayah berjalan-jalan dengan anaknya, lalu di pohon itu ada goresan-goresan pisau gitu ya. Nah ibarat seperti itulah the power of words. Kata-kata yang kita keluarkan itu ibarat sebuah pisau yang menggores-gores pohon. Itu pohonnya nanti bisa ini lagi kan, recovery lagi kan, dia bisa ini, tapi kan tetap ada bekas-bekasnya yang nggak bisa hilang. Seperti juga ketika kita mengucapkan kata-kata yang dalam tanda khusus itu toksit gitu ya, itu akan berdampak ke anak ya. Kalau orang tua ya, orang tua ke anak dampaknya bisa panjang, karena apalagi anak punya memori ya, itu bisa jadi suatu saat bisa teringat kembali. Syukur kalau dia bisa bangkit ya, bisa berdamai dengan dirinya, bisa mengampuni orang tuanya, mengampuni dirinya, akan paling enggak dipulihkan. Tapi kalau enggak akan membawa dampak yang kesehatan mentalnya bisa terganggu. Kayak gitu. Dan terlebih juga kalau anak-anak itu kan mungkin karena belum belajar tentang filter ya, jadi apa saja yang diterima dari orang tuanya ya sudah langsung masuk ke hati. Kalau untuk kita yang sudah cukup dewasa gitu kan sudah, oh ya hal ini tidak perlu dimasukkan ke hati, atau mungkin orang tersebut sedang dalam masalah sehingga tidak bisa mengontrol emosi, ada sedikit toleransi atau filternya itu tadi Ibu ya. Ya tapi jadi point. Jadi kalau ke anak ya diterima langsung semuanya, harus lebih berhati-hati. Iya, harus lebih berhati-hati. Ya mungkin tadi sudah dicoba berbagai cara dan sebagainya. Ya kita akan selanjutnya memberi kebebasan ke yang bersangkutan, teman kita tadi, untuk mengambil keputusan. Tentunya kita tetap membawa dalam doa ya, dalam segala yang kita lakukan di